Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem pernapasan atau disebut sistem respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh, metabolisme sel, dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme itu dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi secara garis besar dari bagian konduksi yang terdiri dari kavium nasi. Anatomi sistem pernapasan, yang pertama ada hidung dan kavium nasi. Hidung merupakan bagian dari wajah yang terdiri dari kartilago, tulang, otot, dan kulit yang melindungi bagian depan dari kavium nasi. Yang kedua, sinus paranasal dan nasofaring. Sinus paranasal adalah rongga bilateral dari tulang frontal, maksila, etimoid, dan sphenoid pada tengkorak. Sinus paranasal berhubungan dengan rongga hidung melalui lubang kecil dan lendir yang diproduksi dalam sinus mengalir ke rongga hidung. Oleh karena itu, dalam aktivitas sel-sel epitel berselia. Kemudian yang ketiga, faring. Faring disebut juga sebagai tenggorokan, yaitu suatu silinder berongga dengan dinding yang terdiri dari otot. Faring merupakan bagian yang menghubungkan bagian ujung belakang kavium nasi dengan bagian atas esofagus dan laring. Lanjut. Anatomi sistem pernapasan. Yang 4, laring. Laring atau organ suara merupakan struktur epitel kartilago yang menghubungkan faring dan trakea. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadi vokalisasi. Laring juga berfungsi melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Yang kelima, trakea atau batang tenggorokan. Terdiri dari 16-20 cincin kartilago berbentuk cincin huruf C. Panjang trakea 9-11 cm. Selaput lendir berbulu getar di bagian dalam. Disebut sel bersila. Berfungsi mengeluarkan benda asing yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan, disebut karina. Anatomi sistem pernapasan. Yang keenam, bronkus. Terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri, disebut bronkus lobaris kanan 3 lobus dan bronkus lobaris kiri 2 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus. Segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus. Ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang berbentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Bronkiolus terminalis. Bronkiolus membentuk percabangan menjadi bronkiolus terminalis yang tidak mempunyai kelenjar lendir dan silia. Bronkiolus respiratory, bronkiolus terminalis kemudian menjadi bronkiolus
respiratori. Napas konduksi dan jalan udara bertugas gas. Pertukaran gas. Ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronchiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar, kemudian menjadi alveoli. Lanjut. Anatomi sistem pernapasan. Yang ke-8, alveoli. Alveoli, fungsi pertukaran O2 dan CO2, terdiri dari sekitar 700 gelembung paru. Bila dibentangkan sekitar 90 meter, 2 terdiri 3 sel alveolar. Tipe 1 membentuk dinding alveolar. Tipe 2 aktif secara metabolik, menesekresi surfaktan. Tipe 3 sebagai makrofag, merupakan organ yang elastis berbentuk kerucut, terletak dalam rongga dada atau toraks. Kedua paru dipisahkan oleh mediastinum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Setiap paru mempunyai apeks dan basis. Paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus oleh fisura interlobaris. Paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus. Lobus-lobus tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Yang ke-9, alveolus. Terletak di dalam rongga dada, menghadap rongga mediastinum di depan jantung, terbagi 2, yaitu paru kanan 3 lobus, 10 segmen, superior 5 segmen, medial 3 segmen, inferior 2 segmen, dan paru kiri 2 lobus, 10 segmen, superior 5 segmen, inferior 5 segmen, dibungkus 2 pleura visceralis langsung membungkus paru-paru, dan pleura parietalis melapisi rongga dada sebelah dalam. Patofisiologi sistem pernapasan. Ada 3 contoh patofisiologi sistem pernapasan. Yang pertama itu ada radang paru-paru atau biasa disebut pneumonia. Kondisi inflamasi pada paru utamanya mempengaruhi kantung-kantung udara mikroskopik yang dikenal sebagai alveolus. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan lebih jarang mikroorganisme lainnya, obat-obatan tertentu, dan kondisi lain seperti autoimun. Pneumonia terutama disebabkan oleh infeksi dari bakteri atau virus dan jarang dijumpai disebabkan oleh fungi dan parasit. Gejalanya khasnya meliputi batuk, nyeri dada, demam, kesulitan bernapas. Alat diagnostik mencakup ronsen dan pengambilan kultur dari sputum. Vaksin untuk mencegah jenis pneumonia tertentu kini sudah tersedia. Terus yang kedua ada patofisiologi kanker paru-paru. Merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Bila tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebarkan keluar dari paru-paru melalui suatu proses yang disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau bagian tubuh lainnya. Sebagian besar kanker yang mulai di paru-paru yang dikenal sebagai kanker paru primer adalah karsinoma yang berasal dari sel epitelium. Terus penyebabnya paling umum kanker paru adalah paparan dalam jangka waktu yang lama terhadap asap tembakau yang menyebabkan 80-90% kanker paru. Bukan perokok mencapai angka 10-15% dari kasus kanker paru, dan kasus ini biasanya disebabkan oleh kombinasi antara faktor genetik, gas radon, asbestos, dan polusi udara termasuk asap rokok. Terus kanker paru dapat dilihat melalui foto ronsen dada dan tomografi komputer atau CT scan. Terus yang ketiga ada patofisiologi tentang emfisema bullosa. Emfisema bullosa ditandai dengan adanya bula yang menyebabkan hilangnya sebagian struktur paru. Pada pemeriksaan radiologis, dinding bula hanya terlihat seperti garis lengkung.
Terus biasanya gejalanya penurunan nafsu makan yang mengakibatkan berat badan berkurang, infeksi paru yang berulang, mudah lelah, sakit kepala di pagi hari, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, pembekakan pada kaki, kesulitan dalam berhubungan seks. Ya mungkin itu dari kelompok kami penjelasan tentang sistem pernapasan dan patofisiologinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2